Karena apa, itu sudah merupakan undang-undang dan sudah menjadi kesepakatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, itu komitmen kita bahwa yang namanya IKN mau tidak mau harus kita selesaikan dengan segala katakanlah ketidaksetujuan maupun pendapat yang masih berbeda di kalangan masyarakat. Tapi secara politik sudah selesai dengan adanya undang-undang itu. Jadi kita nggak mungkin menjilat ludah sendiri. Saya termasuk orang yang pertama mengangkat isu potensi keterlambatan IKN dan kegagalan untuk upacara 17-an di sana ya. Ketika kepala otorita IKN dan wakilnya tanda kutip mundur. Kenapa tanda kutip, Pak? Tanda kutip karena saya lebih yakin dari informasi yang saya terima ya dipaksa mundur atau dianjurkan mundur. Ya, karena gagal. Karena banyak sekali target yang tidak bisa tercapai. Kan mimpinya presiden berkantor di sana kalau nggak salah bulan Juli ya. Betul. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi. Melunaknya Presiden Jokowi yang tidak mau bergegas pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi pertanda buruk. Apalagi Jokowi sering memakai bahasa simbol. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Makanya kemarin Pak Jokowi mengangkat soal air dan listrik ya. Tapi kita lihat sendiri, jangankan berkantor di sana ya. Untuk upacara saja yang tadinya direncanakan melibatkan 8.500 orang. Akhirnya kan kalau tidak salah setelah pergantian kepala otorita IKN itu langsung ada rapat yang kemudian meminta PJ Gubernur DKI untuk menyiapkan alternatif. Dari situ saya sudah yakin bahwa sebenarnya tidak mungkin optimal perayaan 17 Agustus di KN. Ya, dan terakhir kan benar diputuskan kalau tidak salah saya hanya sekitar 1.500 orang yang akan ke sana. Karena apa? Infrastruktur dasarnya aja belum selesai. Masih banyak yang di bawah target. Ada yang 50, ada yang masih 60-an, ya. Yang sudah 100% juga ada. Ada ya. Tapi 1.500 yang berangkat ke IKN pun tuh masih cenderung dipaksakan juga nggak? Itu pun akan sangat menyulitkan mobilisasi. Ya. Untunglah kayaknya kalau untuk paskibraka dan yang lain itu sudah bisa menginap karena per 10 Agustus nanti sudah tidak boleh ada kegiatan di IKN. Dan mereka harus menginap. Kalau kemarin sebelum pergantian kepala otorita itu yang siap itu hanya hotel yang berkapasitas 191 orang milik Sedayu Group itu kan. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah lebih dari itu. Ya harapan kita supaya kita kembali berpikir secara realistis lah, ya. Mungkin Presiden Jokowi bermimpi, punya keinginan supaya sebelum dia turun dari kursi kepresiden bisa berkantor di sana. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sebelah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya kepala otorita ibu kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN. Keduanya dimungkinkan melihat mega proyek besutan Jokowi ini banyak masalah dan tidak jelas arahnya, makanya mereka mundur. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi.
Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia. Karena kan membangun kota itu bukan hanya gedung, jalan raya, air, listrik. Iya, iya. Ya kan ini ada suatu jaringan kan. Betul, termasuk betul. swasta, termasuk penduduk, kehidupan mereka yang bertugas di sana. Karena peradaban di situ Ini kan. kompleks. Iya, iya. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya harusnya kemarin dari awal tuh fokusnya pada ekosistem ibu kotanya. Ya, itu dulu dong yang dibangun. Tapi itu pun juga nggak mungkin 2024 ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sejak awal memang Atau sebenarnya udah kemarin terasa. fokus saja udah Istana Negara Nah. upacara di sana. Jadi Pak Jokowi punya legacy bahwa istana itu diresmikan yang menandai Iya. seriusnya kita membangun ibu kota. Oke. Wah, ini jangan semua dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia. Sebelum Presiden Jokowi mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, Basuki memaparkan proses pengujian air bersih akan mulai dilakukan pada 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN. Menurut Basuki yang baru saja mengadakan rapat terkait infrastruktur energi dan komunikasi untuk IKN, kawasan Ibu Kota Baru Indonesia itu sudah mendapatkan pasokan listrik sebesar 10 MW. Telkom dan PLN melaporkan 10 MW yang sekarang sedang dibangun 40 MW. Jika pasokan air dan listrik sudah siap, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli 2024. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Jokowi. Namun, Jokowi sendiri sudah mengatakan menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di IKN. Ia mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik, hingga kantor Presiden yang akan ditempati. Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. Saya termasuk yang tidak setuju terus terang dari awal. awal ya. Dari 2017 atau 2018 ketika saya ditanya oleh seorang wartawan senior, Haris Johari waktu itu tanya ke saya. Begini, kita ini kan kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance sama clean government, kita harus jelas melakukan sesuatu itu apa alasan mendasarnya. Dan alasan mendasarnya itu kira-kira cukup worth it nggak untuk misalnya memindahkan ibu kota dengan anggaran sampai hampir 100 triliun dari APBN dan non APBN-nya sampai mungkin 400-500 triliun. Nah, pada waktu itu kan banyak sekali versi, misalnya mengurangi kemacetan. Tiba-tiba orang mengatakan, loh, kalau cuman masalahnya ASN, PNS, itu nggak signifikan, kemacetan itu kurang. Kalau misalnya pemerataan pembangunan, itu kalau pemerataan pembangunan, soal DAUDAK ya, ngapain kita membangun satu kota? Mending kita bangun kota-kota yang sudah established, yang sudah ada, lalu kita akselerasi agar menjadi sentra-sentra ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja, jadi pusat-pusat perekonomian baru di luar Jawa. Jadi saya pada waktu itu tidak menemukan alasan yang signifikan untuk pindah ibu kota, kecuali terakhir ada teman yang mengatakan legacy. Iya, ada yang bilang begini, entah benar atau enggak ya, biar agak seru sedikit. tapi ya wajar nggak legacy itu ya? Wajar ya? Ya oke, wajar, tapi kan jangan sampai legacy itu mengorbankan banyak hal termasuk uang rakyat. Untuk mau dengan janji-janji hampir 2 abad itu 190 tahun. Padahal konsep hak menguasai negara ini dalam agraria ya, ada namanya konsep hak menguasai negara, ada batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian memberikan janji-janji seperti ini, saya tidak melihat beda pemerintahan Indonesia dengan VOC ya, seolah-olah penguasaan itu mengabaikan keberadaan masyarakat yang ada. Bagaimana mungkin ibu kota negara tanahnya dikuasai investor yang bukan tidak mungkin bahkan investor asing begitu ya. Ini ibu kota negara, bukan pemerintahan daerah tertentu. Kalau kemudian logikanya seperti itu, menurut saya ibu kota negara akan sangat ditentukan oleh investor.
bukan Baik. oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi logika hak menguasai negaranya itu Oke. yang aneh menurut saya. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Jadi walaupun di situ dijelaskan misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail. Ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga gitu ya. Kalau misalnya 35 tahun tanah itu tidak dilakukan investasi segala macam, itu bisa diambil alih oleh pemerintah lagi, masuk ke bank tanah dan segala macam. Itu diatur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagaimana hak-hak itu tetap terlindungi. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini. Jadi ini seperti jalan putus asa karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi. Bahkan dengan adanya revisi dari Undang-Undang IKN ini menunjukkan bahwa ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Jadi di situ, kemudian HGU 190 tahun. Meskipun dibilang, oh ini kan perpanjangan, akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan, kalau statementnya Pak Jokowi bilang, nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya, dalam beberapa kali siklus. Itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan, berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN, maka akan mengganggu stabilitas APBN. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran diprediksi bakal melanjutkan proyek IKN tersebut, namun pemerintah Prabowo Gibran harus hati-hati dengan kemampuan fiskal Indonesia. Apalagi banyak pengamat meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan. IKN seolah dijadikan narasi untuk kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan, tapi pada prakteknya bakal terjadi kerumitan sebab program andalan Prabowo seperti makan siang gratis itu juga memerlukan anggaran jumbo, sehingga masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap. Tapi kalau melihat sampai HGU
2 siklus ya, diperpanjang sampai 190 tahun. Ini justru jadi tanda tanya. Berarti proyek IKN ini sebenarnya secara ekonomi harus diberikan dulu ya, banyak sekali pemanis-pemanis tadi, baru investor akan tertarik. Oke. Yang kedua juga ini perlu dilihat juga bahwa investor ini kan sebenarnya kalau keuntungannya menarik untuk investasi di IKN nggak perlu sampai 190 tahun diberikan HGU misalnya. Ya ini nggak jelas sebenarnya dari awal, karena mau buat pusat administrasi pemerintah kan IKN ini. Tapi kenapa mengundang investor sampai memberikan berbagai karpet merah begitu? Kedua juga jadi pertanyaan besar, menjadi tidak menarik karena ini regulasi kok berubah begitu cepat begitu. Februari 2022 kemudian sekarang sudah ada revisinya. Apalagi keraguan-raguan aparatur sipil negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim. Publik juga menyoroti kengototan Presiden Jokowi agar bisa menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Bahkan Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI di IKN. Awalnya Jokowi juga akan mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai saat ini belum siap. Kalau dari rencana awal memang sebenarnya sudah disiapkan secara matang, itu paling tidak 5 tahun ya. Kalau kita ngitung dari per 2022 itu baru benar-benar ideal bisa digunakan secara optimal itu pada tahun 2025 paling cepat atau paling lambat 2027. Itu bisa dikatakan kota kecil Nusantara tadi bisa digunakan untuk beraktivitas ya, bukan untuk upacara saja. Artinya di situ semua infrastruktur tersiap ya, air, tempat tinggal, kemudian fasilitas pendukung, bahkan kegiatan untuk berkantor ya, baru bisa dilaksanakan paling cepat itu tadi 2025 atau paling ideal di 2027 sebenarnya Mas Heranov. Kalau dari rencana awal, kalau lihat dari kesiapannya sekarang bisa diperkirakan malah mundur ya. Karena ini kita baru bicara infrastruktur dasar kotanya, belum bicara soal sebuah kota tadi hidup ya Mas Heranov. Nah ini yang mungkin menjadi catatan terutama bagi pemerintah yang sekarang. Dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan lalu Presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri. Karena itu semacam pemimpinnya ya yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut.
Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim. Murah gitu ya, Iya. jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190. Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal karena bukan letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula, Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya? Iya, bahkan blueprintnya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Iya, nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Kan? Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya, iya. Update terbaru ini semuanya masih on schedule. Jadi seperti tadi yang Bang Masinton bilang, mencontohkan dengan pembangunan ibu kota negara di negara-negara lainnya, tidak ada yang tergesa-gesa juga dalam pembangunan IKN, bahwa ini merupakan satu rangkaian panjang yang diperkirakan nanti paling terakhirnya akan selesai itu di 2045. Jadi ini rangkaian yang panjang. 2022 sampai 2024 itu hanyalah pemindahan tahap awal yang antara lain di situ terkait dengan air minum, kelistrikan, sarana utama seperti Istana Kepresidenan, sejumlah kantor kementerian, itu termasuk dalam salah satu tahapan awal. Nah, untuk keperluan Presiden berkantor pada bulan Juli ini, sejauh ini masih on the track. Tapi tentunya yang akan memastikan betul-betul punya final say apakah akan mulai masuk di bulan Juli atau apakah akan menunggu, itu kan Pak Presiden, karena kan beliau yang akan melihat sudah nyaman belum. Tetapi untuk kesiapan air minum, listrik itu sudah akan siap di bulan Juli ini. Untuk keperluan 17 Agustus juga sudah aman, Mbak Cindy dan juga Mas Masinton. Dipastikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track, tidak tergesa-gesa. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pembangunan ibu kota negara itu ya harus semuanya yang terbaik dan bersifat jangka panjang, dan itu yang memang sedang dikerjakan oleh tim OIKN. Staf khusus Presiden RI, Grace Natali, merespon komentar Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengenai proyek IKN dikerjakan secara tergesa-gesa dan dipaksakan. Grace membantah hal itu. Ia bahkan mengundang Jarod agar datang ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati bisa kepleset, kata Grace. Grace mengatakan proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Selain itu juga tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati. Terkait dengan kesiapan menjelang upacara kemerdekaan di IKN, Grace mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan, khususnya infrastruktur penunjang. Sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957, karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban, apalagi Jawa atau Jakarta khususnya sekarang sudah overpopulation. Jakarta adalah the fastest sinking city in the world gitu kan, yang paling cepat
tenggelam begitu penurunan tanahnya. Jadi memang tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain, ini harus dibagi bebannya. Oleh karenanya saya harap ya termasuk teman-teman semuanya, yang termasuk juga Bang Masinton, bisa sama-sama mendukung, memberikan energi yang positif ya, bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak, tetapi ini justru menjadi momentum kita akan mewujudkan visi para founding fathers kita, bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris gitu kan. Sebelumnya, Jarod menyampaikan komentarnya terkait rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN yang belum pasti. Karena masih menunggu masuknya air dan listrik, Jarod bicara tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan proyek tersebut terlalu dipaksakan. Kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod? Tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan, sangat siap. Ya, baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP Jarod Saiful Hidayat mengkritik Presiden Jokowi. Presiden tidak kunjung menerbitkan surat keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota Nusantara. Jarod menilai pengesahan Kepres itu bakal molor, bahkan berpotensi diteken pada era presiden berikutnya Prabowo Subianto. Ia melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Ya. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Jarod juga menyoroti banyak ketidaksiapan IKN, mulai dari infrastruktur hingga ketersediaan listrik dan air. Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Ketua DPP PDIP itu menilai pemindahan ibu kota mestinya tidak terlalu dipaksakan, bahkan terlalu percaya diri, karena saat ini banyak kekurangan di IKN yang mulai terungkap. Ia meminta agar Jokowi jangan terlalu pede, karena sebelumnya ia menyampaikan IKN sudah sangat siap, ternyata belum. Ya, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi ya saran saya sih, bener jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu. Karena sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya. Kita belum juga kan. Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku surat Kepres soal pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum rampung dan tidak mau dipaksakan. Tidak menutup kemungkinan Kepres itu diterbitkan oleh Prabowo Subianto nantinya. Seperti IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Sejarawan. Belum dapat laporan dari BUMN? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Sementara itu, nasib Monumen Nasional dan Stadion GBK akan tetap menjadi aset negara, bukan aset Jakarta, saat nantinya ibu kota negara pindah ke IKN. Hal itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal serupa juga berlaku untuk kantor-kantor pemerintah pusat yang berada di wilayah Jakarta. Pemerintah pusat bakal membentuk badan khusus untuk menangani aset-aset pemerintah pusat. Tentunya aset tersebut tidak akan diserahkan kepada daerah. Yang disampaikan itu nyatanya seperti itu, ya alhamdulillah begitu loh. Tapi kan publik, yang ditanyakan publik itu kan, progres yang disampaikan pemerintah sudah sekian, ternyata
realisasinya tidak seperti itu. Kemudian banyak ya yang capaian-capaian yang disampaikan pemerintah kemudian diralat sendiri oleh pemerintah. Nah itu yang menjadi pertanyaan publik gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat mengejar target untuk perayaan 17 Agustus yang saya khawatir malah jadi perayaan kemerdekaan itu kehilangan makna kemeriahannya. Kita memaksakan sesuatu di tempat yang memang sama sekali tidak siap, maka maknanya itu yang diselenggarakan oleh negara ya, itu malah jadi lebih meriah acara 17-an yang diinisiasi oleh masyarakat di desa-desa, di gang-gang begitu ya. Karena apa? Karena ada seperti upaya ini nih 17-an harus kita adakan di IKN seperti itu. Yang menurut saya semuanya jadi terlihat terkesan ya mobilisasi itu buru-buru hanya untuk sekedar menyelenggarakan acara 17-an yang sesungguhnya ya makna sesungguhnya dalam kemeriahan 17-an Agustus itu menurut saya tidak perlu harus diselenggarakan di tempat yang memang belum siap. Kita adakan di Jakarta, makna kemeriahan, makna kemerdekaan itu bisa dirasakan.